Selamat kenapa? Ya sebagai pemenang lomba puisi tahun ini lah. Saya gak pernah ikutan lomba puisi, apalagi jadi pemenang. Tapi saya lagi baca. Gue yang belum selesai ngomong. Nah, oke teman-teman, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Silaswati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman mahasiswa yang hadir pada kali ini yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Seni Selpiani. Di sini saya menjadi moderator dalam kelompok kami dan izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dimulai dari sebelah kanan dulu. Perkenalkan semuanya, nama saya Yolinda Nuraini. Perkenalkan, nama saya Julia Kartikasari. Saya Putri Juwita Ramdhani. Saya Revan Ardana Putra. Saya Rinda Ikhwananda Maulida. Saya Nurul Narohmah. Di sini saya akan menjelaskan dulu sinopsis tentang film Ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Cinta adalah film drama remaja yang mengisahkan cinta seorang siswi SMA populer yang gemar menulis puisi dan memiliki geng sahabat yang dekat. Hidupnya mulai berubah saat ia bertemu dengan Rangga, seorang siswa pendiam dan penyendiri yang juga pecinta sastra. Awalnya hubungan mereka dipenuhi oleh konflik, namun perlahan berkembang menjadi ketertarikan yang dalam. Di tengah kedekatan itu, cinta harus dihadapkan pada dilema antara persahabatan dan perasaannya, terutama pada saat Rangga ingin ke luar negeri. Dia harus meninggalkan Indonesia. Film ini menggambarkan lika-liku cinta remaja, pencarian jati diri, dan konflik emosi yang menyentuh hati. Dalam adegan yang telah diperankan tadi, terlihat jelas penggunaan ragam bahasa yang ekspresif, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan emosi pribadi. Menariknya, kedua tokoh menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Rangga berbicara dengan bahasa gaya yang lebih baku dan formal, mencerminkan kepribadiannya yang tenang dan serius. Sementara Cinta, seorang remaja yang ekspresif dan terbiasa berbicara dalam suasana akrab, menggunakan bahasa gaul dan informal. Perbedaan ragam bahasa ini menunjukkan bahwa pilihan bahasa sangat dipengaruhi oleh karakter tokoh, hubungan antar penutur, dan situasi komunikasi. Sebelum lanjut ke materi, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah hadir dan berkumpul di suasana yang sangat bersemangat dan sehat ini ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian materi utama yang akan kami sampaikan, yaitu penggunaan bahasa baku dan bahasa gaul dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Materi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Silahkan disimak dengan baik karena kita akan melihat bagaimana variasi ragam bahasa ini mencerminkan karakter, relasi sosial, dan konteks situasi dalam cerita. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan Nurul. Kepada rekan Nurul saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep bahasa baku dan bahasa gaul. Menurut KBBI, bahasa baku adalah bahasa yang penggunaannya sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah ditetapkan. Ini berarti kata, ejaan, dan struktur kalimat harus mengikuti standar yang sudah disepakati.
Bahasa baku digunakan dalam konteks formal seperti komunikasi resmi, karya ilmiah, dan dokumen resmi. Kenapa sih bahasa baku itu penting? Yang pertama, untuk meningkatkan kredibilitas, yang mana penggunaan bahasa baku menunjukkan keseriusan dan kemampuan berbahasa yang baik, sehingga meningkatkan kepercayaan pembaca. Selanjutnya, menjaga kejelasan dan ketepatan makna. Ini membantu menghindari kesalahpahaman. Lalu, mencerminkan pendidikan dan profesionalisme, serta melestarikan bahasa Indonesia. Kemudian, ada bahasa gaul. Apa sih bahasa gaul itu? Menurut KBBI, bahasa gaul sebagai dialek bahasa Indonesia non formal yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk pergaulan. Kosakata bahasa ini berasal dari berbagai sumber, seperti dialek Indonesia Jakarta, bahasa prokem, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa Indonesia saat ini juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap banyak bahasa daerah di Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki variasi bahasa Indonesia gaul yang khas. Bahasa ini terbentuk melalui proses pencampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah yang kemudian menghasilkan bahasa baru yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Boleh kembali ke slide sebelumnya. Lalu ada pula penggunaan bahasa baku dan bahasa gaul dalam film AADC atau Ada Apa Dengan Cinta. Penggunaan bahasa baku dan bahasa gaul tampak jelas melalui dialog antar tokoh. Udah lihat kan tadi potongan adegan sebelumnya. Nah, film ini menggambarkan dengan nyata bagaimana remaja menyesuaikan bahasa yang mereka gunakan berdasarkan konteks sosial di sekitar mereka. Para karakter sering memakai bahasa gaul dalam percakapan sehari-hari untuk mengekspresikan keakraban dan kedekatan satu sama lain. Namun, ketika situasi berubah menjadi lebih formal atau emosional, mereka beralih menggunakan bahasa baku. Perpaduan ini menjadi fenomena menarik untuk dianalisis, terutama dalam konteks bagaimana media populer seperti film merefleksikan sekaligus mempengaruhi cara masyarakat menggunakan bahasa dalam kehidupan nyata. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih rekan Nurul atas wawasan yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada rekan Julia yang akan mempresentasikan materi kedua. Oke teman-teman, selanjutnya ada fungsi sosial dan komunikasi dari penggunaan bahasa baku dan bahasa gaul dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Dalam film Ada Apa Dengan Cinta, bahasa baku dan bahasa gaul bukan hanya sekedar untuk komunikasi antar tokoh, tetapi juga dapat menggambarkan hubungan sosial dan identitas mereka. Bahasa baku digunakan dalam momen reflektif dan emosional, seperti pada saat membaca puisi atau menulis surat. Ini menunjukkan keseriusan dan intelektualitas, misalnya pada tokoh tadi Rangga dan Cinta. Sementara itu, bahasa gaul digunakan dalam percakapan santai sehari-hari antar remaja. Bahasa ini memperkuat kedekatan dan mencerminkan budaya populer masa kini. Perpaduan dua jenis bahasa ini membuat komunikasi dalam film menjadi lebih efektif dan sesuai dengan konteks sosialnya, karena lebih fleksibel dan juga dapat menyesuaikan situasi. Nah, untuk lebih lanjutnya, ada teori fungsi bahasa dari Roman Jakobson. Dari dialog-dialog film ini mengandung 6 fungsi utama yang memperkaya komunikasi dan memperdalam makna cerita. Untuk yang pertama ada fungsi emotif. Fungsi emotif ini berfungsi untuk mengungkapkan perasaan atau emosi tokoh. Misalnya pada saat ungkapan cinta antara Cinta dan Rangga di bandara yang penuh perasaan mendalam. Lalu yang kedua ada fungsi konatif, di mana fungsi ini mempengaruhi atau meminta respon. Misalnya pada ajakan Rangga kepada Cinta untuk menonton bersama. Nah, lalu yang ketiga ini ada fungsi puitik, di mana fungsi ini menekankan keindahan bahasa. Bisa dilihat dari puisi Rangga kepada Cinta yang menambah nilai sastra juga estetika film. Lalu yang keempat ada fungsi fatik,
di mana fungsi ini mempertahankan komunikasi, misalnya pada saat percakapan telepon, di mana menunjukkan menjaga hubungan sosial antar tokoh. Lalu yang kelima ada fungsi referensial, di mana fungsi ini menyampaikan informasi, misalnya pada saat Cinta mengutip karya sastra Chairil Anwar untuk membagi pengetahuan dan perasaannya. Lalu yang terakhir ada fungsi metalinguistik, di mana fungsi ini menjelaskan makna kata atau memperjelas pesan, misalnya pada saat Cinta mengaitkan puisi dengan pengalaman pribadinya. Dengan demikian, bahasa dalam film Ada Apa Dengan Cinta ini bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun karakter, menciptakan suasana emosi, dan juga mencerminkan dinamika budaya sosial remaja urban pada awal 2000-an. Dengan penggunaan bahasa baku dan bahasa gaul yang beragam serta fungsi bahasa yang kaya, menjadikan film ini otentik, bermakna, dan relevan bagi penontonnya. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih rekan Julia atas pembahasannya yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Rinda. Kepada rekan Rinda saya persilahkan. Baik, saya akan membahas pembahasan mengenai pengaruh penggunaan bahasa terhadap karakteristik tokoh dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Sebelum kepada pembahasan inti, saya akan memberikan insight terkait materi yang akan saya sampaikan ini yang bisa sangat relevan dengan apa yang akan saya sampaikan pada berikutnya gitu. Maaf ya teman-teman. Minggu lalu saya menonton sebuah reels dari akun yang bernama Indra Dwi Prasetyo yang menyatakan bahwa dalam buku yang berjudul The Geography of Genius, penulisnya itu melakukan riset ke penjuru dunia terkait bagaimana lingkungan sekitar dan juga lingkup sosial itu mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita berpandangan gitu. Bahkan dari hal-hal terkecil pun seperti melakukan hobi, lalu menuangkan sebuah ide, serta dalam penggunaan bahasa dan juga tata bahasa itu dipengaruhi oleh lingkup sekitar, lingkup pergaulan, dan juga lingkup sosial gitu. Hal ini, konsep tersebut dapat dikatakan sebagai teori itu bisa dikatakan dikenal dengan istilah sosial epistemologi. Teman-teman bisa catat bahwasanya cara kita berbahasa terbentuk dari lingkungan sosial kita, baik itu pergaulan, interaksi sehari-hari, bahkan sampai ke lingkup akademik gitu. Dari situlah muncul karakteristik kebahasaan yang khas di setiap daerah, bahkan di tiap individunya. Kita semua tahu bahwa bahasa itu bukan hanya sebagai jembatan komunikasi, tetapi juga sebagai mencerminkan siapa diri kita gitu. Nah, dalam film AADC ini penggunaan bahasa, baik bahasa baku maupun bahasa gaul, sangat berpengaruh pada karakteristik para tokoh-tokohnya. Kalau kita mengacu ke teori Sapir-Whorf, itu sama halnya dengan dalam buku Geography of Genius ini dijelaskan bahwa bahasa bisa mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bersikap. Ini bisa kita lihat jelas dari tokoh Rangga dan Cinta. Rangga misalnya sering menggunakan bahasa formal karena memang Rangga ini diceritakan karakternya itu pendiam, sosok yang intelektual, sosok yang cenderung lebih reflektif. Artinya Rangga ini memiliki sifat yang selalu memperhatikan hal-hal kecil dengan mendetail gitu. Jadinya output yang didapatkan dari karakter Rangga ini merupakan sosok yang serius dan kaku gitu. Jadi bahasa yang digunakan Rangga pun bahasa formal, berbanding terbalik dengan Cinta yang cenderung lebih terbuka, lebih fleksibel gitu. Dan lingkungan sekitar yang mempengaruhinya juga ada gitu. Cinta lahir dari sebuah lingkungan yang memang bebas, lingkup pergaulan yang luas, sehingga bahasa yang digunakan pun bahasa pergaulan, tapi bisa menyesuaikan ketika Cinta sedang berdialog puisi itu mengikuti bahasa formal sesuai dengan kaidah kebahasaan gitu.
Bahasa gaul yang dipakai antar tokoh remaja di film ini juga menciptakan suasana yang hangat, lalu akrab dan juga santai. Ini menggambarkan karakter mereka sebagai remaja yang terbuka dan ekspresif, sementara bahasa baku justru dipakai untuk menunjukkan kedewasaan dan kedalaman emosi. Menariknya, bahasa juga jadi sarana dalam pendidikan karakter. Lewat dialog dan interaksi antar tokoh, kita bisa melihat nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, dan kesantunan. Hubungan Rangga dan Cinta pun berkembang seiring cara berkomunikasi yang makin hangat dan saling memahami. Nah, dari sini kita dapat tarik benang merahnya dengan tokoh-tokoh dalam film AADC, yang mana bahasa dapat merepresentasikan latar sosial, psikologis, dan cara berpikir mereka. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa bahasa dalam film AADC bukan hanya memperkuat jalan cerita, tapi juga membentuk karakter tokoh secara mendalam dan menyampaikan pesan moral yang kuat bagi penonton. Paling segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wah, keren banget ya pemaparannya teman-teman. Terima kasih juga kepada rekan Rinda. Pemaparannya sangat menambah wawasan bagi kita semua. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan Putri Juwita, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengaruh penggunaan keberagaman bahasa terhadap estetika film. Nah, film Ada Apa Dengan Cinta ini merupakan salah satu tonggak penting dalam dunia perfilman Indonesia, karena bukan hanya ceritanya yang menyentuh, tetapi karena kekuatan estetikanya yang kuat dan mendalam. Film Ada Apa Dengan Cinta ini tercermin atau dibentuk dari perpaduan antara elemen sinematografi puisi, musik yang emosional, serta penggunaan bahasa yang menciptakan perasaan yang realistis bagi para remaja. Nah, elemen-elemen tersebut berpadu menjadi satu kesatuan yang menciptakan suasana yang emosional. Nah, estetika film di dalam film Ada Apa Dengan Cinta ini, yang pertama ada visual. Visual di dalam film Ada Apa Dengan Cinta ini menghadirkan suasana yang melankolis dan intim, terutama adegan-adegan yang berhubungan dengan Rangga dan Cinta. Warna-warna yang hangat, pencahayaan yang lembut, serta pemilihan komposisi gambar yang pas menjadikan nuansa menjadi perenungan dan pencarian jati diri yang dialami oleh para tokoh-tokoh di dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Seperti adegan puisi di perpustakaan, kemudian ada juga adegan percakapan di koridor sekolah, bahkan adegan pamitan di bandara ditata rapi secara emosional sehingga bisa mengunggah perasaan emosional penonton. Selain visual, ada juga estetika musik. Nah, musik ini menjadi salah satu aspek penting di dalam film Ada Apa Dengan Cinta karena mengiringi perkembangan antara hubungan Rangga dan Cinta. Musik ini juga bisa menjadi tolak ukur bagi suasana hati mulai dari bahagia, sedih, canggung, bimbang, dan lain sebagainya. Karena pasti kebanyakan di sini kalau update status itu kayak sedang menggambarkan suasana hati, tapi nggak sepenuhnya juga ya, karena ada yang lagi bahagia tapi SW-nya galau-galau kayak gitu. Ya, gimmick. Tapi teman-teman, satu aspek estetika yang paling menonjol di dalam film Ada Apa Dengan Cinta ini sebenarnya adalah penggunaan bahasanya. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa film ini memadukan antara penggunaan bahasa baku dan bahasa gaul. Bahasa baku muncul di dalam puisi, surat, dialog reflektif yang mencerminkan nuansa puisi, jadi mencerminkan sisi sastra puisinya, sisi sastra filmnya, terutama bagi sosok Rangga yang dikenal sebagai sosok penyair muda. Sementara penggunaan bahasa gaulnya digunakan oleh Cinta dan teman-temannya yang menggambarkan persahabatan dan kehidupan realistis para remaja.
Nah, kontras antara penggunaan bahasa baku dan bahasa gaul ini menjadikan film Ada Apa Dengan Cinta memiliki identitas yang unik karena film yang tetap puitis tetapi tetap dekat dengan dunia nyata. Estetika bahasa ini, yaitu penggunaan bahasa baku dan bahasa gaul, menjembatani idealisme antara dunia sastra dan dunia kehidupan nyata kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa film Ada Apa Dengan Cinta ini merupakan salah satu film yang berhasil menggabungkan antara elemen-elemen estetika, mulai dari visual, musik, bahasa, dan narasi, sehingga menjadi satu kesatuan yang berkesan. Film Ada Apa Dengan Cinta bukan hanya romantis, tetapi juga menjadikannya tidak hanya sekedar tontonan, tetapi juga mampu mengunggah perasaan dan pemikiran para penontonnya. Demikian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih rekan Putri Juwita, penjelasannya sangat menghidupkan kembali nuansa film yang sebelumnya telah kita tonton. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan Yulinda. Kepada rekan Yulinda saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa baku dan bahasa gaul dalam film Ada Apa Dengan Cinta atau ADC ini untuk memperkuat momen-momen serius serta emosional. Pada penggunaan bahasa baku dalam film ADC atau Ada Apa Dengan Cinta ini, tujuannya untuk memperkuat suasana dalam momen-momen serius dan juga penuh emosi. Contohnya, kita ambil salah satu tokoh yaitu Rangga. Rangga itu salah satu tokoh yang sering atau selalu menggunakan bahasa baku ketika dia berdialog ataupun bermonolog. Khususnya ketika dia menulis sebuah puisi atau membacakan sebuah puisi, terlihat dari kata-katanya yang sangat puitis dan juga teratur, itu membuat penonton lebih tersentuh secara emosional. Bahasa baku yang terdengar lebih formal juga mampu memberikan kesan yang lebih mendalam dan sungguh-sungguh. Selain itu, bahasa baku turut menambah keindahan dalam berdialog, terutama ketika dikontraskan dengan bahasa sehari-hari yang lebih santai. Selanjutnya, penggunaan bahasa gaul dalam film Ada Apa Dengan Cinta itu bertujuan untuk membawakan suasana yang lebih santai ketika contohnya ketika kita berbicara kepada teman sebaya kita, karena ya mayoritas orang dari film itu menggunakan bahasa gaul kepada teman sebaya mereka. Maka dari itu pergantian dari bahasa gaul ke bahasa baku seringkali menjadi penanda perubahan suasana dari suasananya yang ringan menjadi lebih serius atau emosional ketika bahasa baku digunakan. Mungkin segitu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih rekan Yulinda, pembahasannya sangat menyentuh emosional dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan Repan Ardana Putra. Kepada rekan Ardana Putra saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas nilai-nilai budaya yang tercermin melalui penggunaan bahasa dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Film Ada Apa Dengan Cinta menampilkan penggunaan bahasa yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia, khususnya di kalangan remaja kota pada awal tahun 2000-an. Melalui kombinasi bahasa, formal dan gaul, terlihat nilai kesopanan dalam bertutur, terutama saat berinteraksi dengan orang tua atau guru. Film ini juga menonjolkan kecintaan terhadap sastra, ditunjukkan melalui puisi dan diskusi literasi oleh tokoh-tokohnya. Bahasa gaul mencerminkan keakraban, kebersamaan, dan solidaritas antar remaja.
Kemampuan tokoh-tokohnya dalam menyesuaikan gaya bahasa dengan konteks menunjukkan kecerdasan sosial dan pemahaman budaya. Secara keseluruhan, bahasa dalam film ini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk merefleksikan identitas dan nilai-nilai budaya Indonesia melalui media populer. Mungkin itu saja dari saya. Baik teman-teman, sekarang kita sudah menyampaikan seluruh pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, silahkan angkat tangan. Boleh berdiri? Baik, izin sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Dina Novita Mulyawati dari kelompok 1A. Oh, mohon maaf, 2A. Baik, izin menanya mengenai sebentar ya. Sudah saya catat. Kan film ini tuh ikonik banget ya dari segi bahasanya. Terus ada bahasa gaul, ada bahasa baku di setiap dialognya. Terus ketika berpuisi ya tadi katanya ada bahasa bakunya juga. Nah, menurut kalian semua nih, menurut pendapat pribadi, ragam bahasa yang dipakai di situ bisa bikin penonton lebih ngerasa relate gak sih? Atau malah bikin terasa jadul kalau ditonton sekarang itu? Karena kan itu udah filmnya udah agak lama ya. Itu baik. Terima kasih. Izin menjawab. Apakah keragaman bahasa yang ada dalam film tersebut memberi kesan jadul gitu sama takutnya gak relate di zaman sekarang? Karena memang film itu diproduksi pada awal tahun 90-an, yang mana memang salah satu film yang menjadi film romansa populer pada saat itu gitu. Kalau dilihat relate apa enggaknya di zaman sekarang, tentunya enggak ya. Karena memang udah jarang sekali orang yang menggunakan bahasa-bahasa formal seperti Rangga ya, bahasa-bahasa akademik. Tapi memang sebagian masih ada gitu. Terutama saya pribadi pengalaman mempunyai seorang teman yang memang menggunakan sehari-hari pakai saya, Anda gitu. Cuman itu udah jarang banget, tentunya memang gak relate. Tetapi kalau misalnya membahas pada zaman saat itu mungkin bisa aja relate karena bahasa-bahasa yang digunakan pada saat itu belum tercampur oleh bahasa-bahasa pergaulan di media sosial atau bahasa-bahasa campuran dari luar gitu. Sehingga memang kebanyakan anak-anak muda pada saat itu menggunakan bahasa-bahasa akademik sesuai dengan lingkup akademiknya, lingkup sosialnya juga seperti itu gitu. Jadi kalau pada saat zaman dulu gitu, saat film itu diproduksi mungkin bisa aja relate karena ada aja cowok-cowok yang modelan kayak Rangga yang pendiam gitu kan, yang memang nggak gaul sama sana sini, terus ngomongnya juga baku gitu. Mungkin relate aja. Kalau kalian sendiri nih nonton filmnya di zaman sekarang, apakah itu membuat kalian bosan nggak nontonnya gitu? Kalau di sekarang, kalau saya pribadi ada keunikannya sih, karena keunikannya itu beberapa adegan atau scene tidak merepresentasikan kehidupan remaja di saat ini gitu. Jadi keunikannya oh jadi zaman dulu kayak gini ya keadaan suasananya, terus cara mereka bukan bercinta, berkomunikasi untuk menyampaikan perasaan cintanya itu berbeda gitu kan. Sekarang kayak bisa lewat via chat, sedangkan mereka kayak bertukar puisi, membacakan puisi, terus bertukar pandang seperti ini itu, sedangkan udah jarang banget kan kita berinteraksi dengan lawan jenis yang kita disukai dengan bertukar puisi gitu. Jadi keunikannya di sana gitu. Gak bosan sih kalau aku pribadi gitu. Gak tahu teman-teman yang lain bisa ada yang menambahkan gitu.
Kalau segitu bagaimana, Dina? Udah cukup. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi. Aku boleh. Silakan satu persatu. Perkenalan. Perkenalkan, aku Intan dari kelompok B3. Bagaimana penggunaan bahasa gaul dalam film AADC mempengaruhi cara penonton memandang nilai-nilai sosial dan etika berbicara di ruang publik? Apakah film ini ikut mempopulerkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan norma EYD? Atau emang fokus film ini pada realisme dan gaya hidup remaja, jadi gak ada usaha buat meluruskan penggunaan bahasa? Paling untuk pertanyaan Intan ditampung dulu ya. Baik, siapa selanjutnya? Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Jamila dari kelompok 1B. Menurut kelompok kalian nih, apakah menggunakan bahasa gaul dalam film seperti dalam film AADC itu akan membuat bahasa Indonesia kehilangan kesantunannya atau enggak? Apakah boleh diulang? Apakah menggunakan bahasa gaul dalam film seperti dalam AADC akan membuat bahasa Indonesia kehilangan kesantunannya atau enggak? Oh, itu udah ada dibahas di, kalau nggak salah di slide 1 apa di slide 2 gitu. Bahwasanya film bahasa gaul yang digunakan itu bukan untuk fokusnya bukan untuk menghilangkan kesantunan dari bahasa Indonesianya sendiri. Kalau dari penelitian kami, justru bahasa gaul ini bagus karena menunjukkan bahwa adanya keberagaman bahasa dalam film AADC gitu. Tapi kalau untuk dari konteks dari filmnya tersendiri, bahasa gaul yang disampaikan itu menunjukkan karakter cinta yang memang ekspresif, terus fleksibel dan juga terkesan barbar. Kalau pada zaman sekarangnya ngomongnya teh si cinta ini teh barbar. Jadi memang untuk memperdalam emosional dalam film itu dibutuhkan bahasa-bahasa yang memang bahasa-bahasa gaul gitu. Jadi dalam perfilman sendiri, setahu saya sebelum menulis dialog itu kita harus mengetahui atau menulis dulu detail-detail dari karakter-karakter yang akan kita tonjolkan gitu. Misalkan kita mau membuat sebuah film Don mungkin si Jumbo tadi. Nah, itu tuh harus dijelaskan secara detail si Don ini bentuknya seperti ini, matanya seperti ini, rambutnya seperti. Nah, termasuk dari bahasanya juga diperhatikan gitu. Bahasanya John harus seperti ini karena karakternya Don seperti ini gitu. Jadi si cinta ini memang sudah dibentuk karakternya seperti itu untuk memperdalam emosional dalam film tersebut gitu. Terima kasih. Bagaimana, Mila? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada Dari kelompok 1A mungkin sampai 3A. Perkenalkan, saya Lain Nuraida, saya dari kelompok 3A. Menurut kalian apa sih yang membuat film Ada Apa Dengan Cinta begitu sukses gitu dan populer pada zamannya dalam membangkitkan kembali industri di perfilman Indonesia? gimana? Kedengaran nggak? Ditampung dulu ya, Saudara Leni. Baik, untuk satu pertanyaan lagi ya. Siapa? Suaranya agak Izin memperkenalkan diri, nama saya Karim Maulana dari kelompok 1A. Bagaimana dialog dalam film Ada Apa Dengan Cinta ini dapat mempengaruhi hubungan antara karakter dan perkembangan plot? karakter dan Perkembangan plot.
mau menjawab pertanyaan Intan, tapi sebelumnya boleh diulang intinya? Ini aku udah jadi tadi teh pertanyaan dari Intan itu ada 3. Yang pertama penggunaan bahasa gaul dalam film Ada Apa Dengan Cinta, apakah mempengaruhi nilai sosial atau memandang nilai-nilai sosial di ruang publik. Kemudian yang keduanya, apakah film Ada Apa Dengan Cinta mempopulerkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, kemudian yang ketiga, atau emang film ini dibuat untuk realistis hidup remaja, jadi gak ada usahanya untuk meluruskan penggunaan bahasa, kayak gitu. Jadi satu aja ya, yang pertama bagi-bagi sama yang lain. Nah, yang pertama, penggunaan bahasa gaul di dalam film Ada Apa Dengan Cinta itu apakah mempengaruhi nilai sosial di ruang publik? Kalau untuk nilai sosial ada positif negatifnya ya, penggunaan bahasa gaul itu. Untuk positifnya mungkin bisa lebih akrab, jadi ngobrolnya lebih santai gitu. Nah, untuk negatifnya ya gitu, bisa menggeser tata kesopanan berbahasa, apalagi jika ngobrolnya dengan orang yang usianya ada batasan kayak gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, ada 2 pertanyaan yang tersisa. Itu apakah film ini ikut mempopulerkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan norma EYD, atau memang fokus film ini pada realisme dan gaya hidup remaja, jadi nggak ada usaha buat meluruskan penggunaan bahasa. Menurut aku sendiri ya, pendapat aku, film ini tidak sangat sesuai, tidak seluruh dialognya itu sesuai dengan norma EYD atau ejaan yang disempurnakan, karena jadi untuk pertanyaan kedua itu dijawab tidak sesuai, dan untuk pertanyaan ketiga, apakah film ini fokus hanya kepada realisme dan gaya hidup remaja, dan pertanyaan ketiga jawabannya iya. Oke, izin menambahkan ya, kalau dari yang saya ketahui atau yang pernah saya riset, nah untuk apakah film ini mempopulerkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan norma EYD, itu ada ya. Jadi pasti pembuat film ini merancang film ini dipikirkan dengan baik-baik untuk memberi dampak juga kepada penontonnya. Kita bisa lihat untuk contoh bahasa yang baik dan baku itu dari karakter Rangga, dan dengan diri saya juga menonton film tersebut ada sedikit ketertarikan untuk lebih memahami atau belajar lagi mengenai bahasa baku yang sesuai dengan EYD. Nah, kalau sekaligus jawaban tadi juga menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu fokus film ini pada realisme dan gaya hidup remaja, apakah ada usahanya buat meluruskan penggunaan bahasa? Itu ada ya berarti. Bagaimana Saudara Intan? Bisa dilihat juga dari penggunaan puisi-puisi Chairil Anwar yang memang jadi tokoh puisi, bapak puisi pada saat itu gitu. Jadi apakah relevan film itu untuk menyebarluaskan penggunaan bahasa Indonesia dengan yang baik dengan benar? Itu relevan dilihat dari tokoh Rangga dan juga plot ceritanya gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang dari Leni akan dijawab oleh Darani. Yang tadi itu bagaimana film ADC bisa sesukses itu? Yang pertama ada kisah remaja yang relatable, menyajikan kisah cerita cinta remaja SMA yang sederhana, puitis, dan dekat dengan kehidupan nyata. Seharusnya ada adegan intens ya antara Revan dan Yulinda. Tapi Revannya gak mau. Ada konflik persahabatan, patah hati pertama, terus masa-masa pencarian jati diri. Terus ada chemistry antara Rangga dan Cinta yang ikonik, yang sukses menciptakan hubungan yang magnetis, intens, meski banyak adegan diam atau dialog pendek.
Lalu ada penggunaan puisi dan nuansa sastra. ADC ini berani ditampil beda dengan memasukkan unsur puisi dan sastra ke dalam film remaja populer, serta strategi promosi yang cerdas. Kayak ADC ini dipromosikan secara besar-besaran melalui TV, radio, majalah remaja, dan bahkan lewat novel dan puisi. Seperti itu. Cukup? Dan untuk yang terakhir ada pertanyaan dari Karim, tapi sebelumnya boleh diulang. Oke Karim, apa tadi pertanyaannya perihal apakah dialog berpengaruh terhadap pembangunan karakter dan plot cerita, seperti itu? Izin menjawab ya. Dalam film sendiri, dialog itu bisa dikatakan sebagai jantung dari film tersebut gitu. Jadi dialog ini sudah pasti mempengaruhi karakter dan juga plot, karena ya bayangin aja kalau misalnya film tanpa ada dialog kayak Charlie Chaplin, memang ada salah satu film yang tanpa ada dialog tapi bisa merepresentasikan maksud dan tujuan karakter tersebut seperti apa dari gerakannya. Cuman kan film ini memang ditujukan untuk film-film yang relatable sama kehidupan sosial pada saat itu, remaja pada saat itu. Jadi tentu sangat-sangat perlu menggunakan dialog untuk menentukan karakter dan juga plot yang dimaksud dari si penulis dan pembuat film tersebut gitu. Seperti itu paling. Dan saudara Karim itu sebelumnya juga udah dijelaskan ya dalam presentasi bahwa dialog-dialog yang tadi ada 6 fungsi utama itu dapat membangun karakter, menciptakan suasana emosi dan lain-lain. Apa perlu dijelaskan ulang atau bagaimana? Cukup. Baik. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita udah di penghujung materi. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme dari kalian semua. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah rekan-rekan saya berikan. Film AADC adalah menampilkan perpaduan bahasa baku dan bahasa gaul yang tidak hanya mencerminkan cara remaja berkomunikasi, tetapi juga memperkuat karakter, suasana emosional, dan nilai budaya. Dinamika sosial antar teman, sedangkan bahasa baku muncul dalam momen serius, reflektif, dan puitis untuk menekankan emosi serta intelektualitas. Keberagaman bahasa ini memperkaya estetika film, membuat komunikasi antar tokoh terasa nyata dan bermakna. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga menjadi cerminan identitas, nilai kesopanan, kebersamaan, serta kecintaan terhadap sastra dan budaya Indonesia. Semoga apa yang telah kami sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan memperluas pemahaman bagi kita semua dan bisa menjadi inspirasi untuk menjadi generasi yang mencintai bahasa, budaya, dan tentunya komunikasi yang bermakna. Terakhir pesan saya, tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat, tetap berjuang walau tidak punya ayang, karena tanpa ilmu kami bukan apa-apa, tanpa kamu kami tetap istimewa. Saya Sandy Selviani dari kelompok 2B, mohon maaf jika ada kesalahan karena di sini kami mengisi presentasi, bukan mengisi hati yang sepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cinta yang terindah, masa muda yang tak pernah